Oke, baik. Berarti siapa? Mas Steven, Mas Aditya juga bisa di weekend ya, hari Sabtu ya mungkin ya. Oke, kalau siapa? Pak Riki bagaimana Pak? Kalau saya fleksibel juga Bu, misal akan diadakan bimbingan hari kerja, siang juga nanti insya Allah bisa menyesuaikan Bu, kecuali memang ada ini ya penugasan atau rapat seperti itu Bu. Kalau weekend sih sebenarnya saya lebih ini sih eh prefer weekdays sih Bu, karena weekend saya biasa ini Bu main sama keluarga Bu. Oh, kalau itu sama ya, sama ya. Iya, biasa ini sih jadwal ya itu sih Bu, maksudnya meluangkan sama keluarga sih. Tapi kalau misal kesepakatan sama teman-teman nanti di weekend juga insya Allah nanti diluangkan Bu waktunya. Oke, baik. Kita lihat nanti saja ya, progresnya bagaimana ya. Gitu. Tapi saya berharapnya sih di siang hari karena terus terang Senin itu juga saya kadang ada pas malam, Senin, eh, Kamis dan Jumat gitu ya. Kalau malam hari gitu ya. Tapi kalaupun saya berharapnya memang siang, tapi kalau siang itu insya Allah di hari Sabtu bisanya. Kalau Minggu jelas saya menghindari, bukan menghindari, saya menutup diri untuk tidak bekerja di hari Minggu kecuali kalau ada surat tugas gitu ya, surat tugas resmi. Misalnya kalau ada dari kementerian saya baru bisa melaksanakan tugas tersebut. Begitu. Oke, ya itu untuk terkait waktu tentatif sekali. Nah, tadi saya lupa nih. Saya belum kenalan secara generalnya ya. Semuanya boleh dari siapa dulu? Silahkan untuk memperkenalkan diri. Boleh Pak, Mas Steven, Mas Riki, atau Mas Aditya dulu. Boleh, siapa duluan? Tunjuk-tunjuk Ya, ini. izin Bu, mungkin dari saya dulu ya Bu ya. Ya, monggo-monggo. Oh, ya, perkenalkan Bu, nama saya Riki Taufanando. Saya kerja di Jakarta Bu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di pembenaran. Direk, ya perbendaharaan Bu. Di bawah kementerian apa itu, Mas? Di keuangan Bu. Oh, di Kemenkeu. Berarti dengan Pak Purbaya ya. Oh iya, Baik. betul Bu. Nah Sudah ini berapa nanti, lama? oh ya, gimana Bu, maaf Bu. Sudah berapa lama? Saya kalau di Jakarta sudah 4 tahun sih Bu. 4 tahun. Ya, Jakarta 4 tahun. Sebelumnya di Kalimantan Bu. Oh, jauh. Penugasan pertama. Ya, memang Penugasan. ini sih Bu. Di tempat kami, kalau penugasan pertama biasa jarang Bu di Jawa ya. Biasa di luar Jawa Bu. Oke, baik. Pindah ke Jakarta. Eh, Nah, nanti, nah, siap. Itu aja Bu. Sebentar. jadi sebelumnya ini lanjut ke perkuliahannya atau gimana, Mas? Iya, kemarin ngambil ini Bu, konversi. Sebelumnya dari Trisakti D3. Hmm. Terus tertarik karena Unsia ini full online ya Bu, ya. Hmm. Jadi lebih sangat fleksibel sih. Kalau masih harus tatap muka kayaknya masih waktunya ini Bu, Pendek. terbatas. Jadi ya tertarik sih kemarin ambil Unsia dan cuma ini ya 2 semester. Oh, Seperti itu sih Bu. alhamdulillah ya. Berarti sangat memudahkan sekali ya dari usia ini ya. Iya Bu. Oke. Progres TA-nya sampai mana nih? Nah, kalau TA sendiri Bu, ini masih sampai bab 1 Bu. Revisi kemarin dari sebelumnya sama Pak Joko. Hmm. Nah, ini menyesuaikan apa populasi, terus beberapa formatnya masih belum sesuai Bu, jadi masih perlu disesuaikan sama ngambil data kinerja dan ini data NKO di unit ini ya Bu, unit untuk populasinya Bu. Hmm. Eh, Penelitiannya dilakukan di mana, Mas? Ini di kantor wilayah Bu, di Nusa Tenggara Timur. Oh, jauh sekali. Ya, karena kalau saya sih ngambilnya ini Bu, ada apa variabelnya flexible working arrangement kan. Nah, kalau di Jakarta ini kurang ini sih Bu, kurang apa ya istilahnya? Kalau target-targetnya itu bisa apa keambil di luar sih Bu, di Hmm. daerah-daerah remote seperti itu. Kalau Nusa Tenggara Timur itu
Kalau di tempat kami ini Bu, sebagai apa ya, daerah remote yang memiliki fleksibilitas tempat bekerja, terus fleksibilitas waktu. Kalau waktu sih semuanya ya Bu ya. Seperti itu sih Bu. Baik, baik. Nanti rencana penelitiannya bagaimana? Plan research-nya bagaimana? Eh, Pakai ini Bu, kuesioner Bu. Kuesioner. Mm-mm. Oke. Kan Jadi, kemarin udah ada ini ya Bu, surat penelitian ya. Nanti insya Allah sih akan bersurat ke ini Bu. Kanwil itu Bu. tapi sudah ada yang apa namanya narah hubungnya sudah ada gitu untuk yang di sana. Narahubungnya sih udah ini Bu, udah kenal. Cuman kalau menyampaikan maksud tujuan untuk penelitian belum sih Bu. Oke. Tapi sudah menerima untuk surat izin penelitian dari universitas. Ada Bu. Kemarin sepertinya udah di-share sama Bu Silvana kalau nggak salah di grup itu. Oke, baik. Nanti tinggal mungkin habis ini bisa sharing ya. Nanti saya ingin lihat dulu progresnya Oh iya, ditampilkan aja di kita apa namanya sekarang gitu ya seperti apa begitu ya Mas Riki ya. saya Bu. Oke, baik baik Mas Riki. Eh, ada targetan nggak rencananya pengen sampai kapan gitu? Eh, Kalau target sih mungkin ini ya Bu, minggu ini selesai bab satu Bu. oke, diusahakan ya berarti ya. Siap. Oke, Insya Allah Bu, diusahakan. ya harus biar cepat selesai ya. Siap. Dan apa selesai dengan benar gitu ya. Seperti itu. Siap Bu. Oke, baik baik Mas Riki. Terima kasih. Siapa nih? Mas Steven dulu atau Mas Aditya dulu? Ayo, sip. Sepertinya Mas Aditya, Mas Steven masih agak-agak sibuk. Boleh Ya, Mas Aditya dulu. izin Bu, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Aditya Nuragovanto. Saat ini bertugas di Bea Cukai Semarang, Bu. Hmm, Penugasan sekarang kebetulan lagi di kawasan industri Kendal. Eh, Sebelumnya saya eh, kuliah di UT, Bu, hmm, Universitas Terbuka, Bu. oke, Ngambil jurusannya D3 Perpajakan. oke. Kemudian lanjut S1. Ini sama seperti Mas Riki, Hmm, karena full online Ibu ya. Di unit kerja saya soalnya ya, waktunya sangat fleksibel untuk jam kerjanya. Jadi eh, sepertinya akan lebih cocok kalau kuliahnya online gitu Bu. oke. Seperti Ya, itu mungkin. ya, baik. Berarti setidaknya Alhamdulillah ya dari usia ini sangat membantu ya baik Mas Riki, Mas Aditya ya itu sangat Ya Bu, vital sekali ya waktunya. siap. Oke, tadi oh di Bea Cukai ya Mas Di Bea Aditya. Cukai Bu. Bea Cukai. Sudah Siap. berapa lama Mas? eh Sudah 8 tahun ini Bu berarti. Cukup lama juga ya. Sudah 8 tahun. Iya, di Semarang baru 2 tahun ini penugasan. Hmm. Sebelumnya di Batam, Bu. Oh, jauh juga. Iya, Bu, sama seperti Mas Riki, kalau di Kementerian Keuangan, sepertinya penempatan pertama belum ada yang di luar Jawa ya, Bu ya. Iya, Kecuali semuanya orang-orang rata-rata di luar beruntung. Jawa ya. Iya, Bu. Oke, baik. Tadi terkait progres saya sudah lihat, tapi itu masih di bab satunya masih latar belakangnya saja ya. Masih di latar belakangnya saja, Bu. Siap. Untuk Oke. rumusan masalah dan lain-lainnya masih belum saya susun. Sudah Mm-mm. terfikirkan tapi belum saya susun, Bu. Itu, Oke, Bu. coba nanti selain dipikirkan, coba langsung dituliskan ya. Jadi supaya Siap. rinci. Kalau Siap, sebelumnya Bu. bimbingan dengan Dostom sebelumnya bagaimana? Sebelumnya saya belum ikut bimbingan Pak Joko, Bu. Oh, Sebelumnya, karena terkendala jadwal itu juga. oke, oke. Kalau dengan Pak Joko kemarin itu saya mengambil di weekend karena memang waktu paling fleksibel kan di weekend ya Bu ya. Iya. Tapi karena ada antrian dan memang pekerjaan kadang tuh kalau di weekend ada yang mendadak gitu Bu. Hmm. Ya tugas mendadak ya mau nggak mau harus melaksanakan tugas gitu Bu. Nah, oke, paham.
Tapi siap. berarti untuk di ruangan saya ini di bimbingan saya bisa bisa ini juga ya, bisa lari ya nanti ya, bisa berlari ya. Siap. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Baik. Pengennya bab 1 selesai minggu ini juga, Bu. Soalnya kalau saya lihat yang Mas Aditya tempat penelitiannya di tempat kerja ya. Di tempat kerja, Bu. Siap, Bu. Nah, itu bisa lebih lebih gampang ya. Siap. Siap. Bis- Untuk data-data empirisnya juga sudah saya siapkan sebenarnya. Iya. Cuman belum saya olah juga, Bu. Gitu. Hanya beberapa data yang sudah saya olah untuk latar belakang. Pengolahannya pakai apa? Oh, untuk latar belakang. Pengolahan Tapi belum ya, belum untuk sampai latar ke. belakang saja, Bu. Iya, Bu. Oke, iya. Baik. Berarti nanti disiapkan juga nih, walaupun di tempat penelitian sendiri, apa di tempat kerja sendiri, risetnya tetap harus ada surat izin ya. Siap, Bu. Iya, karena nanti dimasukkan ke lampiran. Oh ya, siap. Walaupun kemarin memang ada eh, sedikit beberapa yang memang ada yang mengharuskan, ada yang juga bukan mengharuskan, ada yang mengizinkan, ada yang memang tidak diperkenankan ya untuk melakukan riset di tempat kerja sendiri gitu. Jadi beruntung kalau misalkan di sini bapak-bapak semuanya bisa melakukan riset di tempat kerja sendiri itu udah benar-benar apa kalau disebut privilege privilege lah ya. Yang penting kita bisa memberikan data yang eh, apa belum apa namanya ya yang konkret lah untuk penelitian ya. Karena di dalam penelitian itu jadi eh, kita harus bisa memberikan data yang memang bisa dibaca oleh orang lain dalam arti data itu eh, bisa membuat orang lain paham gitu ya, mengetahui dan juga paham seperti itu. Begitu ya, Mas Aditya ya. Siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut nih yang terakhir karena kita baru apa? Kalau saya, insya Allah apa nanti mungkin di sini apa ada yang saling kenal atau enggak sama sekali? Di di apa di grup bimbingan saya ada yang sudah saling kenal atau enggak sama sekali kenal. Baru kenal ini mungkin, Bu. Baru sekarang juga ya, baru ketemu. Siap. Oke, baik, baik. Mas Stephen, monggo Mas. Baik, izin Bu, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Perkenalkan Bu, nama saya Stefan Ignatius. Sekarang bekerja juga Bu di perbendaraan, tetapi di kantor vertikal di KPPN di Manado Bu, Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara di Manado. Manado. Bertugas sebagai apa Mas? Di Manado kami di manajemen satker Bu. Jadi kalau di belakang kita mengurusi satker, Mm-mm. terkadang juga kalau dibutuhkan kami ke depan membantu CSO Bu. Jadi ada nama kami, ada jabatan fungsional, ada namanya itu Customer Service Officer Bu. Itu yang langsung frontliner menangani satker Bu. Hmm. Berarti kalau di pembendaharaan itu sama dengan hampir sama di bawah kementeriannya dengan Mas Riki ya? Betul Bu. Ini tadi saya dengar juga kayaknya mas-mas ini semua satu kementerian semua kami Bu. Oh, yang apa namanya? Yang Mas Aditya juga sama? Siap, Bu. Sama, Bu. Oh Kementerian gitu. Keuangan juga saya, Bu. Oh, iya, iya, sip deh. Soalnya dulu pernah ada mahasiswa saya juga yang dari Bea Cukai, tapi yang bertugasnya di bandara. Itu beda ya, Mas Aditya ya? Itu mungkin unit kerjanya saja, Bu. Kalau tapi, Penugasannya di bandara. kalau nggak salah dari imigrasi, tapinya itu di bawah Kementerian Imigrasi, hukum ya, hukum dan HAM, yang pakai Siap. baju hitam itu, ya, kalau itu dari Kemenkumham ya. Siap, Bu. Kalau itu dari Kemenkumham, Bu. Hmm. Biasanya dijadikan satu dengan customs dan karantina, Bu. Hmm. Dengan karantina. Iya, iya, iya. Seperti itu. Tahun berapa itu? Saya udah lama sebelum COVID itu. Beberapa dari Kemenkumham juga. Oke, Mas Steven, bagaimana progresnya? Ya Bu, jadi Bu sebenarnya Bu saya sebelumnya ingin mohon maaf juga Bu untuk dokumen yang saya bawa saya belum menyiapkan Bu. Mm-mm. Kemarin bimbingan terakhir itu dengan Pak Joko ada perubahan judul Bu. Jadi awalnya saya membawakan terkait dengan proposal saya. Yang Hmm. pertama itu eh, terkait pengaruh home base terhadap teman-teman yang
bekerja di luar home base-nya sekarang. Terus Hmm. sama Bapak Joko diarahkan, udah coba difokuskan ke kantor. Nah, Hmm. sebelumnya kenapa saya nggak bawa kantor, Bu? Karena saya juga agak takut karena kantor kami ini, Bu, jumlah sampelnya, jumlah populasinya semuanya itu nggak sampai 30 orang. Hmm. Apalagi kalau mau difokuskan ke lokusnya itu ke level staff yang paling banyak ya Bu, kuantitasnya itu cuman belasan orang. Tapi Hmm. juga kemarin kata Pak Joko, nggak apa-apa nanti membuat penelitiannya Hmm. pakai apa namanya Bu tuh dasarnya ya Apa? Dan rumus apa Lopin untuk populasinya. ya Bu, mohon maaf. Menggunakan rumus Slovin untuk populasinya. Iya Bu, yang diminta atas Bapak juga. Jadi nanti kamu nanti mencari artikel yang penelitiannya di bawah 30 karena kan awalnya Bu pikir saya Bu sampel jenuh kan Bu yang sama kayak populasi Bu sampel jenuh di mana yang saya tahu tuh minimal 30 makanya sempat waktu itu belum saya angkat waktu saya utarakan ke Bapak Joko Hmm. dibilang nggak apa-apa pakai yang di bawah 30 tapi nanti pakai metode penelitian sebelumnya itu pakai artikel yang kamu dapat Oke. di mana artikel itu menerangkan penelitian itu sampelnya di bawah 30. Hmm. Nah, betul, Bu. Mungkin itu juga ingin saya diskusikan juga ke Ibu sebagai dosping baru saya, Ibu. Nah, terus Hmm. ini juga penelitian pertama saya yang sifatnya kuantitatif. Itu, Bu. Dan jujur sampai sekarang saya belum dapat juga sih, Bu, artikelnya yang di bawah 30. Nanti kata Bapak waktu itu, nanti kalau belum bisa WA ke beliau buat Hmm. dibantu daftar penelitian yang pernah ada. Hmm. Begitu, Ibu. Kurang lebih. Oke, selama ini sudah mencoba mencari artikelnya melalui apa? Ini Bu, yang sejauh ini kan pakai Google Scholar Bu, tapi betul yang saya cari kata kunci kayak artikel populasi di bawah 30, apakah bisa populasi artikel, apakah bisa penelitian di bawah 30, kurang lebih seperti itu Bu. Tapi belum dapat yang wujudnya. Ya, memang jarang sih. Tuh, Hmm. siap. Kalau Dan akhirnya ada jadi, gimana? ya Bu, Gimana Mas Tipan? oh, siap. Nah, akhirnya jadi Bu, diubah jadinya yang sebelumnya dari fokusnya ke rekan-rekan yang penempatannya di luar home base menjadi pengaruh pengaruh motivasi dan mutasi Hmm. di Terhadap KPPN Manado. Jadi langsung di kantor saya. Terhadap kinerja. terhadap Kinerjanya pakai NKO, Bu. NKO kantor. oh, oke. Nilai kinerja organisasi kantor. Oke. Jadi Berarti itu, Bu. jadi nanti populasinya bisa seluruh ini ya. Seluruh apa pegawai yang ada di kantornya Mas Tipan ya. Iya, Bu. Tapi, Bu, izin, Bu. Nah, itu juga kemarin, Bu, di bilang bapaknya, seluruh pegawai jangan nggak bisa keseluruhan karena kan harus yang homogen, Bu. Ya. Jadi saya ambilnya yang level staff. Oke. Tapi tadi kan Ya, level Bu. staffnya cuma berapa? Ada berapa tadi? Sedikit kan? Belasan, Bu. Nah itu. Nah, itu Bu. Maksudnya kalau apakah bisa juga kalau satu kantor memang kami nggak sampai 30 sih Bu, cuma 21 orang. 21 orang. Ya, pejabatnya ada 5, sisanya staff. Oke. Oke, nanti sambil berlangsung. Udah pernah nyoba ke untuk risetnya ya, biar gampang dalam menentukan lokusnya gitu ya. Bisa dicoba nggak kalau misalkan seperti Mas Riki gitu? Tidak mesti yang di kantornya Mas Tipan. Kalau seandainya Mas Tipan ada apa network di tempat yang lain atau di kantor cabang yang lain. Belum menghubungi mereka juga Bu, karena kan berarti saya juga harus meminta NKO dari kantor yang lainnya gitu ya Bu. Mm, mm, mm. Itu sih Bu, saya belum menghubungi mereka juga. Karena Oke. kemarin sih, karena Bapak bilang waktu itu, udah fokus aja di kantornya saya sendiri. Oh iya, berarti saya mau fokuskan di situ Bu. Fokusnya ke level staffnya Bu. Tadi begitu. Itu dari dosbing sebelumnya. Mungkin saya juga ingin diskusi dengan Ibu Oke, bagaimana tapi sebagai dosbing saya. eh proposal yang sebelumnya ada. Proposal sebelumnya Bu, ada Bu, tapi yang masih apa namanya home base di luar. Oh, yang tentang UK. Iya Bu. Ya. Yang terakhir sudah di ACC atau belum sama sekali berarti judulnya?
Judulnya sudah, tapi misalnya belum, waktu itu yang saya tampilkan di layar adalah proposal saya, Bu. Jadi dikoreksinya dari proposal itu cuma dibilang, oh ini ganti aja judulnya jadi seperti ini, begitu. Terkait judul yang sekarang berarti belum? Belum lagi, Bu, karena waktu mau bimbingan, eh, mau bahas tentang judul berganti itu, Sping. Oh, oke baik. Gini aja kalau saran dari saya, Mas Stephen bisa buatkan dulu ya untuk judul penelitiannya. Kira-kira Mas Stephen bisa bisa beres progres minimalnya sampai bab satunya aja dulu. Nanti kita bahas kalau sudah ada draftnya gitu. Ya, Siap, kalau siap, Bu. misalkan udah ada draftnya nanti ada gambaran ini arahnya mau kemana gitu ya. Kalau misalkan memang tidak tertulis nanti kita takutnya apa ngawang-ngawang gitu. Ngawang-ngawang itu jadi Mas Steven maunya ke A sama saya akhirnya ke B gitu kan, jadi nanti kita nggak nemu titik temu ya kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan Mas Steven nanti dibuatkan minimalnya draftnya dulu gitu ya, berupa bab satu nanti kita bahas ini harusnya kemana, harus kemana gitu ya, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan masalah populasi atau sampel nanti kita insya Allah lah sambil berjalan ya bisa kita cari solusinya seperti apa, tapi upayakan ini si bab satunya dulu harus ada dan harus jelas nanti mau kemana gitu. Begitu ya, Ya, Mas Stephen. baik, Dan Bu. Nanti ya, dan bisa di apa? Cari eh, teori-teori yang memang yang akan menunjang nanti ke penelitian Mas Stephen, khususnya nanti di bab satu ya, dari judul tadi kan maunya ke motivasi dan apa satu lagi tadi itu mutasi, Bu. mutasi ya, mutasi terhadap kinerja ya. Betul, Bu. Nah, jadi nanti Mas Stephen fokusnya ke sana dulu aja ya. Oh, nanti cari jurnal-jurnal tentang motivasi, tentang mutasi yang terhadap kinerja itu ya. Untuk populasi dan sampelnya nanti kan mau Mas Stephen maunya di tempat kerjanya Mas Stephen sendiri ya. Nanti kita bisa carikan solusinya ke sana. Seperti itu ya. Supaya lebih gampang, Mas. Siap, siap, Bu. Ya, akan segera saya buatkan nanti, Bu, saat setidaknya paling cepat next meeting itu. Ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Siap. Oke. Eh, tadi Terima kasih, udah Bu. ya, sama-sama Mas Stephen. Oke. Kalau Mas Riki sudah ada draftnya belum, Mas? Sudah ada, Bu. Saya izin sharing ya, Bu. Ya, boleh. Bisa nggak? Bisa ya? Bentar, Bu. Saya coba dulu. Tadi jam berapa? Dia nanti kalau nanti lomba itu. Bu, sudah terlihat ya, Bu? Nah, oke, sudah ada. Nah, ini Bu, untuk judulnya pengaruh flexible working arrangement dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bu. Kemudian, oke. Bentar belakang, Mas, bentar saya pengen lihat daftar isinya dulu, Oh Mas. ya, siap. Oke, Bu. Karena saya nggak ngelihat dari awal ya yang Mas Riki ya, jadi nggak Oh apa-apa. iya, siap, Bu. Riki aja. Daftar bersatu pendahuluan. Oke, lanjut dulu, Mas. Gimana, Bu? Maaf, Bu. Lanjut, lanjut dulu ke bawah. Oh iya, siap. Nah, ini untuk latar belakangnya, Bu, untuk bab satunya. Oke. Oke, saya sepintas dulu lihatnya ya. Siap. Oke, Nah, lanjut. ini kemarin juga ini, Bu, dari Pak Joko diminta untuk menghilangkan COVID ya, Bu. Iya, soalnya Karena udah sudah terlalu lampau. tahu. Betul. Nah, ini saya masih belum ini sih, Bu, belum sempat mengubah, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke.
Oke, sebelum lagi Mas. Mas, sebentar. Ini yang gambar-gambar ini yang muncul sumbernya dari mana, Mas? Ini dari laporan kinerja, Bu. Enggak, maksudnya ini dari sumbernya diambilnya secara online kah atau misalkan ada Dari berupa website, Bu. Awalnya dari website kan. Cuman dari website itu dia ada semacam publikasi gitu, Bu. Publikasi laporan kinerja. Nah, di situ, Bu, ada data-datanya di situ, Bu. Hmm, oke, oke, lanjutkan dulu, Mas. Terus ke bawah. Perumusan masalahnya sebentar, Mas. Iya, Bu. Berarti ini dua variabel ya? Iya, betul, Bu. FWA sama lingkungan kerja, Bu. Oke, ke bawah dulu, Mas. Nah, ini yang bab 1 masih sampai manfaat penelitian, Bu. Tadi saya coba lihat-lihat lagi Mm-mm. terkait panduan penyusunannya, Bu, ya. Ternyata ada beberapa yang perlu dimasukin di bab 1. Nah, ini belum saya masukin, Bu, di sini, Bu. Iya. Masih perlu saya sesuaikan. Metode penelitian belum masuk ya? Iya, belum masuk Di di bab sini, Bu. 1 itu kan ada panduan yang terbaru ya dari kampus ya. Jadi yang metode penelitian itu harus masuk ke bab 1 ya. Nanti setelah manfaat penelitian. eh jadi tujuan udah manfaat. Oh iya, Oh ya, oke. Nanti di metode masukkan ya. Oke. siap. Berarti bab 2-nya juga nanti menyesuaikan saja ya, Mas. Iya, siap, Bu. Dengan apa namanya? Dengan yang ada di panduan. Baik, sebenarnya ini bukan untuk Mas Rika saja. Nanti Mas Aditya juga Mas Stephen juga sama ya. Kalau bisa usahakan untuk sistematika penulisan aja dulu di luar konteks ya. Sistematika penulisannya usahakan karena di panduan penelitian itu ada dua ya. Ada beberapa contoh di ya apa namanya? Ada contoh panduan untuk penelitian kuantitatif, ada contoh untuk penelitian kualitatif. Jadi kalau seandainya eh, Mas Vicky, Mas Aditya dan Mas Steven nanti mau mengambil metode penelitiannya menggunakan kuantitatif, jadi panduannya pun juga bisa menggunakan panduan untuk penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Ya, seperti itu ya. Ya, Bu. Saya yakin rekan-rekan di sini yang bertiga sudah mempunyai panduan kan ya yang di-share oleh Bu Dr. Silvana. Iya, Ada ya. Oke. ya, Bu. Sip. Boleh nanti eh lihat dulu saya sekilas biar semuanya terlihat. Oh iya, siap, Bu. Mm-mm. Saya lanjut ya, Bu, ya. Ya, bab 2. Oke, manajemen. Oke. Oke, lanjut saja dulu. Oke, perhatian dulu. Oke, ke bawah lagi, Mas. Oke, kerangka penelitian. Nah, ini untuk kerangka penelitian ada contohnya nggak? Misalkan mengambil dari siapa, Mas? Oh, ini masih secara umum sih, Bu. Saya kemarin bikin ya, Bu. Oke, berarti nanti bisa diubah ya kerangka Siap. penelitiannya. Oke.
Jadi mengambil ini ya Bu ya, maksudnya mengadopsi sumber Ya, dari sumber dari siapa mana gitu ya Bu ya? untuk Oh siap. nanti flexible working arrangement-nya gitu, teorinya siapa, lingkungan kerja dari teori siapa, kemudian kan nanti ada poin-poinnya ya di sana ya. Jadi supaya nanti gampang kalau kita mau membuat kuesioner juga ya. Jadi Siap Bu. nah, termasuk nanti kinerja pegawai. Nah, nanti kinerja pegawai juga itu teorinya dari siapa? Seperti itu ya. Oh ya, siap siap. Oke. Siap Bu. Ini untuk Mas Steven dan Mas Aditya juga sama ya. Untuk kerangka penelitiannya nanti disesuaikan dengan judul risetnya masing-masing. Gitu ya. Metode penelitian. Nah, ini nanti bab 3. Coba dilihat lagi di panduannya ya. Oh iya siap Bu. Karena ini masih umum. Masih umum, jadi nanti dilihat nih di bab 3 itu harus yang munculnya apa gitu ya. Karena Siap Bu. Siap eh, siap. jadi untuk apa sistematika dari penulisan tugas akhir itu kita di setiap institusi, di setiap kampus kita punya aturan masing-masing yang baku ya, yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh lah, misalkan Mas Riki sebelumnya pernah di mana Trisakti ya, Mas Riki ya, Iya betul Bu. di Trisakti. Kemudian Mas Aditya sebelumnya menulis karya ilmiah ya, kalau di UT ya. Nah, itu kan kita tidak bisa samakan dengan yang di Unsia gitu. Gitu ya. Walaupun secara umum gambaran sistematika ya hampir sama ya. Tapi kita di Unsia ada aturan baku juga, jadi silakan nanti sistematikanya disesuaikan. Karena arahan dari kampus itu kan kita harus menggunakan penelitian kuantitatif ya. Walaupun memang eh, ada mungkin yang menggunakan SLR ya, ada juga mungkin yang menggunakan kualitatif, tapi kan harus menggunakan kuantitatif seperti itu. Ini sudah sampai yang terakhir. Iya Bu. Sampai ini aja Bu. Sementara Ini Bu. ada 29 halaman ya. Nah, Iya Bu. ini, coba lihat sebentar. Tadi ada variabel kinerja. Saya ingin lihat dulu nih. Nah ini Bu. Yang atas dalam bentuk tabelnya, Mas. Oh ya ini Bu. Maaf. Nah, ini ya. Dari atas aja, Mas. Dari atas. Dari tabel variabel. Nah, ini nanti untuk pertanyaan kuesioner penelitian ini mengacunya kemana? Ya. Oh berarti tetap dijelaskan ya Bu ya? Iya, Dari nanti siapa? mengacunya. Kalau dijelaskan secara detailnya di apa namanya di tugas akhirnya tidak, tetapi nanti ketika Mas Riki ditanya ya oleh penguji, nanti Mas Riki harus bisa menjawab. Ini pertanyaan kuesioner, landasannya apa? Dari mana diambilnya? Kenapa misalkan sampai muncul 5 pertanyaan untuk variabel apa namanya FWA ini. Kemudian nanti untuk variabel Y-nya misalkan itu kenapa? Ada berapa pertanyaan coba yang kinerja itu? Ada 5 juga sama. Udah 5, ada ada 10 Bu. Oh, ada. Oh iya, 10. Nah, ada 10 itu diambilnya dari mana? Itu yang harus bisa dijawab baik oleh Mas Kiki ataupun Mas Aditya dan juga Mas Tipe nanti. Seperti itu, ya. Makanya nanti di bab 1-nya dan bab 2-nya harus jelas dulu seperti apa, ya. Kalau metode penelitian itu kan yang namanya metode itu caranya ya, tekniknya. Nah, yang membantu kita adalah melakukan penelitian. Jadi di bab 1, bab 2-nya dulu misalkan nanti harus jelas seperti apa. Nah, makanya tadi ada kerangka apa? Kerangka berpikir ya. Nah, kerangka pikir penelitiannya itu. Gitu ya, Mas Riki dan juga Mas Aditya serta Mas Stephen. Semoga memberikan gambaran ya, insight untuk Mas Aditya, Mas Riki dan juga Mas Stephen. Begitu. Tapi untuk yang ini
oh gini aja deh, kalau yang Mas Vicky boleh nanti karena ini sudah cukup bagus sebenarnya, tinggal disesuaikan dengan panduan eh, sistematika penulisan yang ada di kampus Unsia ya. Jadi panduan penelitian kuantitatif ya Mas Vicky ya. Siap, Bu. Nanti saya lihat bab 1, bab 2, aku udah sampai bab 3 deh. Ya, syukur-syukur sampai bab 3 gitu. Jadi kira-kira kapan Mas Riki bisa update? Saya kalau bab 1, insya Allah minggu ini, Bu. Bisa, Bu. Minggu ini ya? Ya, diusahakan ya. Siap, Bu. Minimalnya, minimalnya satu, kalau kalau gini nih, 1 minggu 1 bab, wah itu udah progresnya udah kehitung cepet ya, gitu. Tapi balik lagi, kadang gimana pembimbingnya ya. Kalau saya insya Allah lah usahakan untuk unsur ini menyempatkan gitu ya. Dengan catatan ya, baik Mas Steven atau Mas Riki ataupun Mas Aditya ini udah ada draft yang dikirimkan ke saya ya. Boleh lewat WA personal aja nggak apa-apa lah ya. WA personal. Takutnya kalau misalkan ke email kebukanya lama gitu ya. Kadang misalkan 2 hari 3 hari gitu. Atau misalkan kalau misalkan terlalu banyak file ya gitu di WA-nya, Bu, saya mau ke email saja, monggo silahkan. Atau mau berupa link seperti link Google Drive ya, link dokumen Drive seperti Mas Aditya tadi, boleh, monggo. Itu aja. Fleksibel saja sih saya mah. Tapi mohon maaf harus kalau misalkan udah kirim harus diingatkan supaya sayanya tidak lupa ya. Gitu. Ya, baik. Begitu saja Mas Riki ya. Siap. Terima Oke, kasih, Bu. Oh sama-sama. iya, Bu. Saya Ya, mau mau. izin nanya, Bu. Ya, Ini ya, ya. untuk Oke, monggo. sidang sendiri apakah sudah ada ini ya, Bu ya? Gambaran kapan ya? Kemarin kan sempat di polling tuh, Bu, di grup. Mm-mm. Teman-teman pada mau kapan? Ini apakah sudah ada info pastinya gitu, Bu? Kemarin Untuk sidangnya kapan gitu ya? pollingnya bulan apa? Kayaknya lumayan ramai sekitaran apa ya? Kalau nggak Januari habis libur gitu kalau nggak salah. Habis Lebaran. Terakhir ya, Bu ya, terakhir cuman nggak tahu sekarang seperti apa, Kalau Bu. tidak salah saya kemarin nyimak dari Bu Dr. Silvana itu yudisium itu April ya. Kalau tidak salah Oh, saya ada. menyimak, yudisium itu April berarti upayakan eh, Januari Februari ya harus sudah sidang lah. Soalnya takutnya gini Mas, eh, karena kan biasanya kalau sudah sidang itu tetap ada revisi gitu ya. Kita nggak tahu misalkan pengujinya siapa gitu. Karena kadang ya kita sudah merasa benar, dibimbingkan juga selalu bimbingan gitu ya, dan ini juga arahan bimbingan, arah pembimbing gitu ya. Tapi kadang ya kita tidak tahu misalkan nanti tetap oh ini harus ada revisi. Nah, justru dari itu kalau saya berharapnya sambil berjalan lah ya rekan-rekan ya Januari atau Februari maksimal sudah harus sidang gitu ya. Jadi kalau misalkan Januari mau sidang, nah Desember itu harus sudah beres nih sebenarnya gitu. Soalnya kan harus daftar dulu. Nanti waiting list kan, kita nggak tahu nih apakah sudah takutnya misalkan oh untuk Januari ini udah ada banyak nih, takutnya nggak kegeser nih gitu. Jadi ya upayakan lah kalau nggak Desember ya Januari gitu ya, Januari awal atau pertengahan harus sudah final. Balik lagi nanti penelitiannya gimana risetnya, apakah siap tidak gitu ya, memungkinkan tidak. Karena kadang gini, sebenarnya ya dalam menulis tugas akhir itu teman-teman kendalanya satu aja sih. Kendalanya itu adalah malas ya, malas buat nulisnya, bingung. Benar nggak? Ya, Betul, Bu. saya ya pengalaman dulu waktu S1. Saya itu dari riset itu saya bulan eh apa saya lupa Juni ya sekitar bulan Juni lah saya terakhir riset itu ya. Nah Juli Agustus teman-teman saya kadang ada yang sudah sidang gitu ya. Tapi ternyata kalau saya karena memang agak kendalanya karena bukan kendala sih. Alhamdulillah saya waktu itu lagi keadaan hamil gitu ya. Jadi wah udah enggak ada sakit juga sebulan nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata ketika udah bulan Agustus
itu saya 2 minggu beres ternyata menulis gitu ya. Benar-benar saya sampai dan pernah 2 malam saya nggak gedang gitu ya, tidur hanya sebentar. Itu saya penasaran lah gitu. Gimana sih kayak orang-orang yang, karena waktu itu saya belum pernah mengenal yang namanya insomnia kayak sekarang ya, gadang itu seperti apa. Saya nyoba, oh ternyata gini ya ngerjain skripsi. Dan ketika saya udah pindah kosan, 2 minggu juga beres ya ternyata. Nah itu kendalanya. Jadi ini data udah ada, tinggal kita apa luangkan waktu ya, siap di depan laptop gitu ya. Ya udah, Bismillah gitu ya. Alhamdulillah beres juga dalam waktu 2 minggu. Dan akhirnya bimbingan, karena itu saya juga pernah sampai 2 bulan ditanyakan sama dosen pembimbing sama dospem, "Lulu kemana aja? Kenapa 2 bulan nggak nongol ke kampus?" Itu dulu masih konvensional kan, ya waktu lama sekali, 2009 itu saya. Ya jadi ya itu kendalanya. Ya Pak, sering ditanyakan sama ke teman-teman saya, "Lulu kemana?" Karena posisi lagi hamil kan, gitu. Sudah ditanyakan sehat, sakit atau bagaimana. Ya ternyata 2 minggu, alhamdulillah gitu, beres. Jadi silakan teman-teman ya, kita sama-sama punya aktivitas ya masing-masing gitu ya. Kita juga punya urgensi lain gitu ya. Ya, walaupun memang harus ada yang mungkin legowo ya untuk kerjaan ini di nomor 2-kan dulu, untuk kerjaan B-nya di nomor sekiankan dulu, termasuk keluarga ya, Mas Riki. Kalau enggak, kalau Mas Stephen belum ya? Mas Stephen udah berkeluarga belum? Belum, Bu. Belum. Oke, berarti masih mencari ya. Masih aman tuh. Kalaupun mau maraton juga masih bisa nih Mas Stephen. Kalau Mas Aditya, Mas Riki kayaknya udah, aduh sabar ya gitu ke anak-anaknya, ke istrinya begitu. Ya, Bismillah saja lah ya. Mas Stephen juga mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran ya Mas Stephen ya. Kalau Amin, Bu. Terima gitu kasih. harus beres. Kalau misalkan mau, karena kalau udah beres skripsi, sidang, wah udah lega itu. Kalau kata orang saya, kalau di Sunda itu pucat bisul, apa ya penyakit yang ini gitu, udah gitu sembuh gitu. Nah itu gitu. Begitu Mas Stephen, Mas Riki dan Mas Aditya, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Sementara cukup, Bu. cukup ya. Oke. Kalau Mas Stephen di Manado berarti Wita ya? Wita. Iya, Bu. Masuk Wita, Bu. Berarti sekarang udah jam 21. 9, Bu. Iya, Oke, masih aman lah kalau masih jam 9. Saya pernah ada aman, Bu. mahasiswa saya yang di Korea, itu udah karena saya jam 9 ya, itu dia, "Bu, udah jam 11, Bu," katanya. Waduh, saya kaget juga ya. Itu kerjanya gimana? "Nggak apa-apa, Bu, saya masih bisa on pagi-pagi," katanya. Tapi semangat gitu sampai tuntas, sampai bisa sidang juga, sampai ya lulus gitu ya. Cuman satu ruginya, dia nggak bisa wisuda karena kan berada di LN ya, jadi nggak ikut wisuda. Itu aja ya teman-teman, begitu saja ya. Seharusnya sebenarnya kalau di waktu itu kita 2 jam ya, tapi berhubung misalkan kita alhamdulillah nanti kita kalau saya ini teman-teman, kalaupun misalkan ada perlu tambahan, insya Allah ya saya luangkan waktu, tapi jangan mendadak. Misalkan, "Bu, saya perlu bimbingan nih gitu lewat Zoom," gitu ya. Silakan saja, ya mau 3 orang seperti sekarang juga no pay sih ya, nggak masalah sih kalau saya gitu, tapi upayakan tidak mendadak. Takutnya kalau misalkan mendadak itu bentrok dengan saya dengan kelas lain gitu ya, dengan kelas reguler biasa yang memang on Gameit gitu ya, atau on Zoom juga gitu.
Nah, berarti tugasnya eh, setelah nanti kita closing ya, setelah nanti kita leave dari ruangan ini, silakan Mas Steven, Mas Riki, dan juga Mas Aditya untuk menuntaskan progres. Mau bab satunya silakan kalau misalkan kemarin ada yang perlu diperbaiki, karena kalau yang Mas Riki kan saya belum tahu semua apa, belum baca detailnya ya, tadi barusan hanya yang sekilas. Termasuk kalau Mas Aditya tinggal dirangkumkan lagi Mas, karena itu masih baru latar belakang ya. Jadi nanti rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, sampai ke metode minimalnya bab 1 saja dulu. Gitu ya. Bab 1, nanti lanjut. Dan bab 1 juga upayakan harus ada teori yang menunjang ya. Di bab 1 ya, Mas Aditya ya. Gitu. Kira-kira nanti kapan rekan-rekan mau Zoom lagi? Hari Sabtu siap dengan progresnya? Karena kan Senin depan kita tidak loh. Ya. Sepertinya ragu-ragu. Tuh bab 1 Bu, insya Allah siap Bu. Bab 1 siap. Oke. Ya, Gimana Mas Steven, Mas Riki? Bab 1 Bu, insya Allah siap. Cuman kalau pertemuan di hari Sabtu yang minggu ini saya kemungkinan nggak bisa Bu. Tidak bisa. Oke. Iya. Berarti kalau hari Sabtunya nggak bisa, Mas Riki, nah berarti ketemu lagi misalkan kita di sesi berikutnya ya. Nah berarti harus Iya, udah Bu. rampung tuh sampai bab 3 ya. Bab 3 ya Bu. Iya dong. Berarti kan nanti misalkan di Sabtu besok tuh tanggal berapa? Saya lihat dulu tanggalnya. Kalender. Berarti Sabtu depan itu di tanggal 15 misalkan ya. Nah, berarti nanti ketemu lagi Mas Riki itu di tanggal 22 tuh. Gitu. Atau mau di tanggal 17 hari Senin lagi. Kayaknya Mas Steven lelah nih. Enggak, saya aman aja kok Bu. Maksudnya Sabtu ini boleh, Senin boleh. Saya kejar, saya usahakan. Ya, gimana nih? Atau Mau nanti sama barangkali teman-teman yang lain sudah gabung Bu, join. Terus bisa ini Bu, menentukan jadwalnya Bu. Oke. Nanti saya buat polling deh lah ya. Oh iya boleh Bu. Tapi ya tergantung kesediaan Ibu juga sih Bu. Nanti Ya, kecuali agak hari ini deh, saya kecuali apa Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Rabu, Kamis, Jumat saya tidak ada jadwal. Hari Senin masih bisa fleksibel, walaupun sebenarnya ada, tapi saya upayakan lah gitu bisa digeser ke sore, ke Selasa sore gitu. Begitu teman-teman, karena saya juga paham lah kalau misalkan yang kerja apalagi di dinas dan instansi pasti jam 4 itu nggak bisa kan ya, jam 4 itu gitu. Tapi tetap ya progresnya harus dilanjutkan lagi ya, walaupun misalkan nanti kita hari Sabtu belum pasti nih gitu, kemungkinan hari Senin lagi ya, berarti progres harus dilanjutkan gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi tidak? Cukup? Cukup ya? Oke. Mas Riki, boleh nanti japrikan dulu ke saya file yang barusan, yang di-share ya, biar saya siap Bu. baca lebih detail, walaupun nanti sama saya nggak akan banyak dicoret-coret dulu, karena sudah kelihatan tadi untuk bab 3 itu eh, sedikit tidak sesuai dengan panduan, tapi saya ingin tahu dulu apa latar belakangnya seperti apa di bab satunya dulu. Ya, gitu. Tinggal nanti yang ditambahkan itu di latar belakang itu kan hanya ini disesuaikan dengan panduan gitu, metode yang harus ada, metode penelitian. Oke, oke begitu saja ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah lelahnya sudah
apalagi nih di hari Senin ya. Hari Senin adalah hari yang sangat hektik sekali gitu ya. Bukan hanya untuk saya, apalagi untuk teman-teman semuanya. Semoga kita dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga dilancarkan dalam pembuatan tugas akhirnya untuk rekan-rekan semua ya. Mohon doa Amin. juga mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan untuk bisa membarengi sama-sama belajar dengan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sampai bertemu di lain waktu. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Riki dan Mas Aditya, dan selamat malam untuk Mas Stephen. Waalaikumsalam. Terima kasih Kasih banyak Bu Bu. Nurul Ya, waktunya Bu. sama-sama. Ya, monggo boleh Lip. Siap.